Yang kedua untuk para istri, I. Lanjutnya adalah S. S. Sabar. Para istri, Anda harus sabar. Ketika suami pulang dari tempat kerja, dia sampai, jangan terlebih dulu dibrondol dengan berbagai curhatan, keluhan di rumah, cicilan, kreditan, ada yang lagi. Jangan dulu. Kalau perlu kita tawari, ayah mau minum, mau makan, atau disiapkan untuk mandi. Tawarkan, berikan kenyamanan. Bayangkan para istri, suami kita mungkin ada yang bekerja, bertaruh antara hidup dan mati. Mungkin ada yang bekerja di lantai sekian yang begitu tinggi, konstruksi misalnya, perjuangan antara hidup dan mati. Ada yang bekerja di tiang listrik sampai tinggi dan pertaruhannya antara hidup dan mati. Maka ketika pulang, dia letih, dia lelah, capek, maka berikan kenyamanan terlebih dulu. Sabar untuk mendengar apa yang menjadi curahan, apa yang disampaikan oleh suami kita. Betul, istri juga punya masalah. Nanti ada waktunya, biarkan nyaman dulu. Baru nanti ketika ketemu momen yang pas, kita bisa sebagai istri menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita. I, S, T yang ketiga, taat. Para istri sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya sebagai istri taat kepada suami. Apalagi pernah ada satu riwayat menyebutkan, seandainya boleh sujud seorang istri kepada suami, maka istri akan sujud kepada suami. Tapi sayang, tidak ada yang dimaksud sujud kepada suami. Tapi maksudnya apa? Ini menunjukkan saking taatnya istri kepada suami, maka apapun dilakukan. Tapi ada catatan, Nabi berpesan, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami mengajarkan maksiat, ketika seorang suami mengajarkan keburukan, tentu ini tidak boleh dicontoh, tentu ini tidak boleh diikuti. Ikutilah yang baik-baik dari suami. Maka taatnya hanya boleh dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Ini pun tidak lepas dari peran suami. Kalau istri ingin taat, ajarkan dulu bagaimana cara taat kepada Allah. Mestinya memang tugas suami memberikan pelajaran. Manakala sudah menjadi suami dan istri sah, tanya, wahai Anda para suami, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana adab-adaban dalam kehidupan sehari-hari. Jika belum tahu, ajarkan. Dan jika kita sebagai suami tidak bisa, disitulah pentingnya ada majelis taklim. Dan kenapa banyak sekali majelis taklim untuk ibu-ibu? Karena memang istri harus memiliki banyak ilmu, dan istri kelak menjadi ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Maka harus banyak mengetahui ilmu. Nah, selanjutnya R. Menjadi seorang istri harus memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Kasih sayang kepada suami, kasih sayang kepada anak. Sehingga dalam mengelola rumah tangga yang diamanai oleh suami, itu penuh dengan kasih sayang, penuh juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istri jangan galak-galak. Ya, kadangkala ada saja suami yang curhat, istri saya galak. Mungkin bukan galak, saudara. Mungkin Anda saja yang kalah galak dengan istri Anda. Tapi apapun itu, saya yakin ketika suami dan istri mau saling mendengar, berkomunikasi, bermusyawarah, yakin akan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Termasuk tadi sebagai istri memiliki sifat rahmah dan ramah. Yang terakhir, istiqomah. Tidak cukup suami yang istiqomah, istri juga mesti istiqomah, sehingga satu sama lain
klop suami dan istri menjadi keluarga pasangan sakinah penuh ketentraman, mawaddah penuh rasa cinta, rahmah penuh rasa kasih sayang, dan tentunya adalah penuh keberkahan. Karena apa? Karena memang doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada pernikahan, beliau mendoakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untuk Anda, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi atas Anda. Kenapa di sini ada pengulangan barakallahu laka wa baraka alaika? Yang satu laka, yang kedua alaika. Karena laka maknanya adalah berkah dalam kondisi senang. Wa baraka alaikuma, atau wa baraka alaika, semoga Allah memberkahi kamu dalam kondisi sedang terdapat problem rumah tangga. Wa jama'a bainakuma, dan semoga Allah menghimpun Anda berdua fi khair, dalam kebaikan. Karena makna barokah adalah ziyadatul khair. Demikian kata Imam Ghazali, tambah-tambah nilai kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, Anda yang telah berumah tangga, suami dan istri, menjadi suami yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.